Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, siapa yang masih semangat? Bagus sekali. Kita harus ikhlas belajar dan tetap semangat ya. Sebelum kita lanjutkan materi, yuk kita baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Keempat, siswa dapat menunjukkan sikap bersyukur dan berterima kasih. Ayo, simak dengan baik ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pada subtema 1, kita mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dapatkah kamu bayangkan jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Nah, makanya dengan kasih sayang Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Allah ciptakan tumbuhan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Apa contohnya? Nah, seperti gambar di atas ya. Terlihat pada gambar tersebut ada keterikatan. Nah, tumbuhan dari hasil fotosintesisnya mengeluarkan O2 sama dengan oksigen. Dan itu sangat penting bagi manusia dalam pernapasan. Nah, tumbuhan begitu juga. Hasil pernapasan dari manusia itu berupa CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Masya Allah, begitu hebat ya Allah menciptakan tanpa dengan sia-sia. Berikutnya akan Ibu jelaskan beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah untuk bahan pangan. Itu artinya untuk bahan makanan kita. Apa contohnya? Yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah untuk bangunan dan perabotan rumah tangga. Contohnya yaitu tumbuhan yang dimanfaatkan adalah kayu yang berasal dari pohon tumbuhan. Dan selain itu ada rotan yang sering digunakan sebagai bahan perabotan rumah tangga. Yang ketiga adalah sebagai bahan pakaian. Nah, yaitu dimanfaatkan dari tumbuhan kapas. Keempat, sebagai penghasil oksigen dan penyaring udara. Yang mana sebelumnya sudah Ibu sebutkan, oksigen itu adalah hasil fotosintesis dari tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kelima, sebagai bahan baku obat. Contoh tumbuhannya adalah seperti kunyit, sirih, mengkudu, manggis, dan lain-lain. Keenam, sebagai penghias lingkungan. Contohnya dari tumbuhan bunga ya. Ketujuh, sebagai bahan baku industri, yaitu dimanfaatkan dari tumbuhan karet ya, pohon karet, dan kelapa sawit. Kedelapan, sebagai media seni. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni yang bernilai tinggi. Dan kesembilan, sebagai pewangi. Nah, apa tumbuhannya? Seperti minyak asiri, bunga mawar, pala, dan lain-lain. Dan ke-10 adalah sebagai pewarna. Beberapa jenis warna diambil dari tumbuhan. Misalnya kunyit sebagai pewarna kuning, kakao atau coklat sebagai pewarna coklat, daun suji sebagai pewarna hijau. Itulah pewarna alami yang bagus kita gunakan.
Selain itu, tumbuhan juga dapat kita gunakan sebagai alat atau media untuk berhitung. Nah, seperti apa ya? Yaitu sebagai berikut. Daun tumbuh-tumbuhan dapat kita gunakan untuk operasi penjumlahan bilangan. Contoh, kotak A kita isi 15 helai daun, kotak B 35 helai daun. Nah, berapa jumlah daun semuanya? Yaitu 50 helai daun. Nah, bagaimana kalau kotaknya kita tukar? Apakah sama hasilnya? Yuk kita lihat. Kotak A kita isikan 35 helai daun dan kotak B 15 helai daun. Berapa hasilnya? Yaitu 50 helai daun. Jadi, hasilnya sama. Maka di sini berlaku sifat pertukaran yang disebut sifat komutatif. Setelah belajar berhitung di rumah Dayu, Udin membaca sebuah buku cerita, yaitu cerita dongeng. Dongeng ini berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Yuk kita baca sama-sama ya. Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Kemudian pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Begitulah kata pohon tersebut. Nah, dari dongeng ini, apa pesan yang dapat kita temukan? Dari kisah dua orang pengembara dan sebuah pohon tadi, kita dapat temukan pesan dari cerita dongeng tersebut. Nah, apa pesannya? Yaitu kita harus selalu bersyukur dan menyayangi tumbuhan. Sebab setiap tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain itu, kita juga tidak boleh menghina makhluk lain. Ananda semuanya, anak soleh-solihah, sikap bersyukur ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang selalu bersyukur menunjukkan sikap rendah hati, sehingga jiwanya akan merasa tenang dan tidak merasa kekurangan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan Ananda semuanya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.